Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Pencegahan bullying di lingkungan SMPK Frater Maumer. Bullying dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan atau risak, merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh sekelompok yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Pada umumnya, penyebab bullying adalah ukuran badan, fisik, kepandaian komunikasi, gender, hingga status sosial dan penyalahgunaan ketidakseimbangan kekuatan untuk kepentingan pelaku dengan cara mengganggu atau mengucilkan korban. Contoh bullying diantaranya bullying fisik, bullying verbal, dan bullying tidak langsung. Bullying punya dampak yang cukup parah. Dampak dari bullying dapat timbul di saat itu juga maupun berpuluh-puluh tahun setelahnya. Dampak jangka pendek yang dirasakan diantaranya adalah gangguan psikologis seperti depresi, gangguan kecemasan, gangguan tidur, hingga berbagai penurunan prestasi di sekolah. Tingkat kasus pembulian yang saya amati di rumah belajar SMPK Frater Maumer semakin hari semakin meningkat. Bullying yang terjadi di SMPK Frater sebagian besar disebabkan oleh keadaan fisik peserta didik dan keadaan ekonomi keluarga. Kebanyakan bullying di SMPK Frater terjadi secara verbal langsung, contohnya memanggil julukan nama, celaan, fitnah, merendahkan, dan mengejek. Dampak dari bullying yang saya amati di SMPK Frater adalah siswa atau korban bullying mengalami trauma dan mulai turunnya prestasi yang ada di dalam diri korban. Menurut pandangan saya terkait kasus bullying ini, korban dapat lebih berempati. Dalam arti, karena sering dibully, korban akan lebih peka dan berempati pada orang lain, terutama yang mengalami kasus serupa dengannya. Korban bullying lebih memiliki empati yang dalam dibandingkan dengan mereka yang tidak pernah ditindas. Para pelaku bullying mempunyai rasa kepercayaan diri yang sangat tinggi, sehingga cenderung berperilaku secara agresif. Bullying dapat menyebabkan seseorang merasa cemas dan ketakutan yang dapat mempengaruhi konsentrasi belajar di sekolah, sehingga korban bisa saja menghindari pergaulan dan bisa saja menghindari lingkungan sekolah. Tindakan dari pihak sekolah terlihat tidak terlalu tegas dan cenderung menyepelekan kasus bullying yang terjadi. Ada peserta didik lain secara halus mendukung kasus bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Dan belum terlihat juga sosialisasi pencegahan bullying yang diadakan oleh pihak sekolah. Bullying merupakan kasus yang harus dicegah sejak dini dalam lingkungan sekolah agar setiap siswa dapat merasakan kenyamanan dalam belajar. Sekolah dan guru juga harus berpartisipasi dalam mencegah bullying agar kenyamanan dan keadilan dapat tercipta di lingkungan SMPK Frater Maumer.